Pada keesokan harinya, Xiaoyan dan kelompoknya berangkat menuju upacara kedewasaan klan Gu. Selang beberapa saat, akhirnya Xiaoyan dan kelompoknya pun sampai di tempat tujuan. Namun ketika Xiaoyan dan kelompoknya ingin memasuki sebuah pintu gerbang, tiba-tiba dua prajurit rendam hitam pun menghadang mereka. Sontak saja kejadian itu pun membuat geram Xiaoyan, dokter peri kecil Tianhu Zunze, dan King Lin. Namun di sela kekesalan kelompok Xiaoyan atas penghadangan itu, tiba-tiba mereka pun melihat sosok Sun Er yang datang menaiki seekor unicorn. Lalu Sun Er pun turun dari unicorn dan melesat menuju kelompok Xiaoyan. Lalu Sun Er pun meminta agar dua prajurit rendam hitam segera untuk membuka blokade untuk kelompok Xiaoyan. Di sela perdebatan itu, tiba-tiba ketua Gusu dan Guqian pun datang menghampiri kelompok Xiaoyan dan Sun Er. Rupanya dua ketua itu berniat untuk menghalangi kelompok Xiaoyan memasuki tempat upacara. Sontak saja tindakan dari ketua Gusun dan Guqian itu membuat Sun Er pun menjadi marah. Namun di sela ketegangan kedua belah pihak, tiba-tiba mereka semua pun dikejutkan oleh fenomena guntur di atas langit. Dan akhirnya kekuatan guntur itu pun melesat menyerang ketua Gusun dan Guqian, sehingga keduanya pun terlempar beberapa meter ke belakang. Setelah serangan petir itu, tiba-tiba satu sosok ketua pun muncul di antara kelompok Xiaoyan dan Sun Er. Sontak saja kemunculan sosok itu membuat kaget ketua Gusun dan Guqian. "Kamu adalah Mang Tianqi," ucap keduanya. Ucapan dari ketua Gusun itu sontak saja membuat kaget Xiaoyan. Dia tidak menyangka kalau sosok yang ia temui di kolam petir itu adalah sosok kepala sekolah akademi dalam Jianan, Mang Tianqi. Segera setelah mengetahui identitas dari Mang Tianqi, Xiaoyan dan Sun Er pun akhirnya menangkupkan kedua tangan mereka dan memberi hormat kepada Mang Tianqi. Di sisi yang lain, Mang Tianqi pun melihat ada hal yang aneh di antara keduanya. Lalu ia pun menebak sesuatu di dalam hatinya. Sambil tersenyum, Mang Tianqi pun berkata, "Pantas saja klan Gu mempersulitmu, anak muda, karena kau telah merebut mutiara berharga dari klan Gu," ucapnya. Setelah ucapannya itu, Mang Tianqi pun mengalihkan pandangannya ke ruang kosong di hadapannya. Tiba-tiba sosok ketua Gusan pun muncul di hadapan semua orang. Di bawah perintah ketua Gusan, akhirnya ketua Guqian dan Gusun pun mempersilahkan kelompok Mang Tianqi agar memasuki tempat itu. Selang beberapa saat, akhirnya kelompok Mang Tianqi pun sampai di sebuah balkon. Lalu Xiaoyan dan kelompoknya pun mengamati keadaan di sekitarnya. Xiaoyan pun melihat generasi muda jenius dari 7 klan yang datang ke tempat itu. Di antara mereka yang dilihat oleh Xiaoyan adalah generasi muda dari klan Yan dan klan Yao. Di samping Xiaoyan, Sun Er pun berkata, "Selama ini kuota untuk memasuki makam kuno klan Xiao telah digunakan oleh klan kami. Karena kedatangan kakak Xiao, maka mereka harus menyerahkannya kepadamu," ucap Sun Er. Menyela perkataan Sun Er, tiba-tiba Mang Tianqi pun berkata kepada Xiaoyan, "Tenang saja anak muda, jika sesuatu terjadi kepadamu, maka aku akan turun tangan untuk membantumu." Mendengar ucapan dari Mang Tianqi, serentak Sun Er dan Xiaoyan pun mengucapkan terima kasih. Sebenarnya Mang Tianqi sudah menebak apa yang akan terjadi kepada Xiaoyan, oleh karena itu dia pun berniat untuk melindunginya. Namun di sisi yang lain, tiba-tiba Xiaoyan pun merasakan ada seseorang yang sedang memata-matainya. Ternyata di tempat yang lain ada sosok Guyo yang sedang memperhatikan Xiaoyan. Xiaoyan pun dapat merasakan kalau sosok Guyo ini adalah generasi muda yang kuat yang ia pernah temui. Sontak saja aura yang dikeluarkan oleh Guyo itu membuat Xiaoyan pun harus berhati-hati. Setelah lama menunggu, akhirnya acara kedewasaan klan Gu pun akan segera dimulai. Tiba-tiba 3 sosok pun muncul di atas menara tinggi, yaitu sosok ketua Gusan, ketua Guqian, dan ketua Gusun. Akhirnya ketua Gusun pun memimpin acara kedewasaan klan Gu. Lalu ia pun membuat sebuah formasi di atas altar. Setelah formasi itu diaktifkan, tiba-tiba sebuah cakram raksasa pun muncul di hadapan semua orang. Tentu saja kemunculan formasi cakram itu membuat kaget semua orang tak terkecuali Xiaoyan. Setelah cakram formasi itu telah siap sepenuhnya, akhirnya ketua Gusan pun membuka sebuah gulungan. Lalu ia pun berkata, "Peserta tes darah pertama, Komandan Ling Quan," ucapnya. Segera setelah ucapan ketua Gusun itu, Ling Quan pun melesat menuju altar. Lalu dia pun mengeluarkan esensi darahnya untuk diuji.不错，星盘上的星星是血脉之力品级的具象化，一颗星星就是1品。
Kembali lagi ke dalam ceritanya. Setelah Ling Kuan dites dan menjalani baptis, akhirnya dia pun menempati posisi ke-6 ke atas di generasi muda klan Gu. Ketua Gusan pun berkata, Ling Kuan, komandan ke-7 tentara ternam hitam, Dojun bintang 1, level garis keturunan tingkat ke-6, ucapnya. Setelah ucapannya itu, lalu Ketua Gusan pun mengeluarkan sebuah pena dan menulis sebuah simbol kemasan. Lalu dia pun mengarahkan simbol kemasan itu ke alis komandan Ling Kuan. Segera simbol itu pun menyatu ke dalam tubuh Ling Kuan. Di samping Xiaoyan, Sun Er pun menjelaskan manfaat dari simbol garis keturunan yang diberikan oleh Ketua Gusan kepada Ling Kuan. Manfaatnya jika simbol itu digunakan maka akan menambah kekuatan, ucap Sun Er. Lalu Xiaoyan pun bertanya tentang garis keturunan yang dimiliki oleh Sun Er. Sun Er pun menjawab, selama ini dia belum pernah diuji, jadi dia tidak mengetahui tingkat dari garis keturunannya. Di sisi yang lain, Mang Tianqi pun menjelaskan kepada Xiaoyan, jika seseorang mempunyai garis keturunan tingkat 9, maka peluangnya untuk mencapai doseng sangatlah tinggi, ucapnya. Sementara itu di atas altar, satu persatu generasi muda pun telah turun untuk mengikuti tes garis keturunan. Akhirnya sosok Guyo pun dipanggil oleh Ketua Gusan untuk mengikuti tes garis keturunan. Sontak saja ketika nama Guyo disebutkan menjadi pusat perhatian semua orang tak terkecuali Xiaoyan. Akhirnya sosok Guyo yang berada di atas altar pun mengikuti tes garis keturunan. Namun ketika Guyo dites untuk pertama kalinya, kekuatan fluktuasi energinya lebih kuat dari generasi muda yang lainnya. Kembali lagi ke dalam ceritanya, akhirnya Guyo pun menyelesaikan ujian tes garis keturunannya dan dia pun mendapatkan tingkat ke-8. Sontak saja hasil itu pun membuat kaget semua generasi muda dari klan Gu. Di tempat yang lain, Sun Er pun tidak menyangka akan pencapaian Guyo setinggi ini. Sementara itu di tempat yang lain, akhirnya Guyo pun telah menyelesaikan tes garis keturunan darah klan Gu. Lalu Ketua Gusan pun berkata, salah satu dari 4 jenderal ternam hitam. Guyo, Dojun bintang 8 tingkat darah keturunan ke-8, ucapnya. Lalu Ketua Gusan pun mengeluarkan sebuah pena berwarna pelangi. Dengan cekatan, Ketua Gusan pun membuat sebuah simbol pelangi dan mengarahkannya ke alis Guyo. Segera fluktuasi energi yang sangat kuat pun keluar dari dalam tubuh Guyo. Lalu Guyo pun berkata, tanda klan telah terbentuk. Berikutnya Ketua, menurut aturan upacara kedewasaan, saya berhak menantang siapapun yang hadir di tempat ini, ucap Guyo. Mendengar ucapan itu, Ketua Gusan pun berkata, baiklah kalau begitu, tapi tantanganmu juga perlu persetujuan dari pihak lain, ucapnya. Mendengar putusan dari Ketua Gusan, akhirnya Guyo pun mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan, beranikah kau bertarung denganku, ucap Guyo. Sontak saja, tantangan dari Guyo itu membuat Sun Er pun menjadi marah. Di tempat yang lain, Guyo pun berkata, kau punya hak untuk menolak, ucapnya. Tentu saja ucapan Guyo itu membangkitkan amarah Sun Er. Seketika tubuhnya dikelilingi oleh api surgawi. Namun di sisi yang lain, Xiaoyan pun berusaha untuk meredakan amarah Sun Er. Dia pun berkata akan berhati-hati untuk menghadapi Guyo dan mendapatkan tiket untuk memasuki makam kuno, ucapnya. Dengan penuh kecemasan, Sun Er pun berkata, berhati-hatilah untuk menghadapi Guyo. Setelah mendengar pengingat dari Sun Er, segera Xiaoyan pun melesat untuk menghadapi Guyo. Untuk sesaat, Xiaoyan pun mengamati Guyo yang akan menjadi lawannya, lalu ia pun berkata, aku, Xiaoyan, dari klan Xiao akan menerima tantanganmu, ucapnya. Setelah ucapannya itu, lalu Xiaoyan pun mengeluarkan doci dari dalam tubuhnya. Segera kekuatan Dojun bintang 5 pun keluar dari tubuh Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang tidak takut olehnya membuat Guyo pun mencibir. Lalu ia pun mengeluarkan kekuatan Dojun bintang 8 dan segera untuk melesat menyerang Xiaoyan. Dan akhirnya duel sengit pun terjadi antara Xiaoyan melawan Guyo. Kembali lagi ke dalam ceritanya, duel antara Xiaoyan versus Guyo menjadi pusat perhatian semua orang di tempat itu. Mereka tidak menyangka kalau kekuatan Dojun bintang 5 milik Xiaoyan dapat mengimbangi kekuatan Dojun bintang 8 milik Guyo.
Namun di tempat yang lain ada raut kecemasan di kelompok Xiaoyan tak terkecuali Mang Tianqi. Sementara itu di dalam pertarungan, Shen pun berusaha untuk menghindari teknik segel dewa yang digunakan oleh Guyo. Duel antara Xiaoyan versus Guyo ini semakin lama semakin sengit, hingga akhirnya Xiaoyan pun mengeluarkan suan besarnya. Dalam pertarungan yang tak seimbang itu, akhirnya Xiaoyan pun memutuskan untuk menggunakan teknik segel api bumi. Setelah teknik api bumi digunakan oleh Xiaoyan, tiba-tiba api yang sangat kuat pun keluar dari dalam perut bumi. Api bumi yang keluar itu pun membentuk sebuah badai tornado yang diarahkan oleh Xiaoyan ke arah Guyo. Sementara itu di tempat yang lain, Guyo pun tidak bisa menghindar dari teknik serangan api bumi milik Xiaoyan. Kembali lagi ke dalam ceritanya, pertarungan antara Xiaoyan versus Guyo pun mencapai titik puncaknya. Dalam duel sengit itu, Xiaoyan pun harus terluka oleh serangan Guyo. Untung saja Xiaoyan telah mengaktifkan perisai naga void kuno, jadi lukanya tidak terlalu serius. Serangan mematikan dari Guyo itu hampir saja merenggut nyawa Xiaoyan, sehingga membuat dia pun semakin marah kepada Guyo. Di atas menara, para ketua dari klan Gu pun merasa kaget dengan kemunculan perisai naga void kuno yang digunakan oleh Xiaoyan, tak terkecuali Mang Tianqi. Akhirnya pertarungan pun sampai titik puncaknya, sehingga Xiaoyan pun harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Guyo. Dalam kemarahannya, Xiaoyan pun berkata, "Aku telah berjalan dari kerajaan Jiama menuju dataran tengah. Aku telah menghadapi banyak musuh dan tak terhitung berapa kali beradu di ambang kematian. Jauh lebih banyak dari apa yang disebut jenius sepertimu," ucap Xiaoyan. Sambil melangkahkan kakinya, api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan pun semakin bergejolak. "Apa itu garis keturunan Lodi? Jika kamu berniat ingin membunuhku, maka kamu harus bersiap untuk menerima kematianmu," ucap Xiaoyan. Mendengar ucapan Xiaoyan di tempat yang lain, Guyo pun mencibir.
Apa gunanya pengalamanmu yang banyak? Garis keturunan Dodi bukan untuk dikomentari oleh keturunan klan yang sudah melemah. Hari ini akan kutunjukkan kepadamu apa itu teknik Do kelas langit klan Gu yang sesungguhnya. Setelah ucapannya itu, lalu Guyo pun menggunakan teknik cermin suci kuno dan jari penghancur hening. Sementara itu di tempat yang lain, Shen pun mulai mengeluarkan 4 api surgawi di dalam tubuhnya. Rupanya Xiaoyan berniat menggunakan teknik pengusir api 5 cincin yang diwariskan oleh Tianhu Zunze. Segera teknik api surgawi itu pun membentuk sebuah formasi. Sementara itu di tempat yang lain, Guyo pun membentuk sebuah avatar dari raksasa. Akhirnya teknik Do jari penghancur milik Guyo pun beradu dengan teknik pengusir api 5 cincin milik Xiaoyan. Melihat bentrokan dahsyat itu, di tempat yang lain, kelompok Mang Tianqi pun merasa cemas dengan keadaan Xiaoyan. Melihat kecemasan di antara semua orang, tiba-tiba King Lin pun berkata, setelah dia mengamati Xiaoyan menggunakan teknik pengusir api 5 cincin, dia dapat merasakan kalau doji Xiaoyan telah melemah sepenuhnya. Tentu saja apa yang dikatakan oleh King Lin itu membuat Tianhu Zunze pun merasa aneh. Walau teknik Do api pengusir 5 cincin itu sangat kuat, tapi tidak mungkin untuk melemahkan doji milik Xiaoyan sepenuhnya. Kembali lagi ke dalam pertarungan. Akhirnya teknik jari penghancur milik Guyo pun berhasil menghancurkan teknik pengusir api 5 cincin milik Xiaoyan. Guyo pun menyangka kalau dirinya telah memenangkan duel itu dan berhasil membunuh Xiaoyan. Namun sesuatu yang tidak diinginkan oleh Guyo pun terjadi. Dia melihat Xiaoyan telah bangkit dan mengeluarkan kekuatan api surgawi yang membentuk api teratai Buddha Lotus. Lalu api lotus 4 warna penghancur itu pun diarahkan Xiaoyan untuk menghancurkan teknik Do jari penghancur milik Guyo. Seketika api lotus pemusnahan milik Xiaoyan pun beraduan dengan teknik jari penghancur milik Guyo. Akibat bentrokan yang terjadi membuat dinding spasial pelindung itu pun menjadi retak dan jari penghancur milik Guyo pun hancur. Akibat teknik jari penghancurnya telah dihancurkan oleh Xiaoyan membuat serangan balik kepada tubuh Guyo. Guyo pun tak berdaya dan hampir saja dimusnahkan oleh api teratai milik Xiaoyan. Namun di sela keputusasaan Guyo, tiba-tiba semua orang pun mendengar suara misterius. Xiaoyan, kasihanilah dan tahan seranganmu, ucap suara misterius itu. Tiba-tiba satu sosok pun muncul di hadapan semua orang. Ternyata yang muncul untuk menghentikan kekuatan api lotus adalah Penatua Tong Xuan. Lalu ia pun berusaha untuk menyembuhkan Xiaoyan. Seketika api lotus yang hendak meledak itu pun diraih oleh Penatua Tong Xuan. Lalu dengan kekuatan Penatua Tong Xuan, api lotus itu pun dimusnahkan sepenuhnya.